Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan rangkuman materi kuliah kami mengenai Acquisition and Disposition of Property, Plant, and Equipment atau PPE. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Najwa Safira Salsabila dengan NPM akhir 362, lalu ada Alfia Maratus Soleha dengan NPM akhir 364, dan ada Cinta Triza Mediani dengan NPM akhir 372. Lalu ada Octavia Yuka Nurfariza dengan NPM akhir 061 dan saya sendiri, Rahmadani Putri Rukita dengan NPM akhir 373. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai rangkuman mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 tentang Acquisition and Disposition of Property, Plant, and Equipment. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cinta Triza Mediani dengan NPM 250130100372. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai biaya tanah atau cost of lands. Nah, pada bagian ini kita membahas biaya tanah. Biaya tanah ini mencakup semua pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh tanah dan menyiapkan agar siap digunakan. Contohnya nih, meliputi harga pembelian tanah, biaya notaris, biaya sertifikat, serta biaya untuk menyiapkan tanah seperti perataan, pengguruan, dan pembersihan. Selain itu juga, jika perusahaan mengambil alih kewajiban seperti hipotek atau pajak tertunggak, maka biaya tersebut juga termasuk dalam biaya tanah. Nah, hal penting lainnya, jika tanah yang dibeli memiliki bangunan lama, maka biaya pembongkaran setelah dikurangi nilai sisa juga dicatat sebagai biaya tanah karena diperlukan agar tanah siap digunakan. Namun, perlu dibedakan juga nih bahwa perbaikan permanen seperti jalan atau saluran air dicatat sebagai bagian dari tanah. Sedangkan perbaikan yang memiliki umur terbatas seperti pagar atau parkiran dicatat terpisah dan disusutkan. Selanjutnya adalah biaya bangunan atau buildings. Nah, biaya bangunan ini mencakup semua pengeluaran yang berkaitan langsung dengan pembangunan atau perolehan bangunan hingga siap digunakan. Nah, komponen ini meliputi biaya material, tenaga kerja, dan overhead konstruksi, serta biaya jasa profesional seperti arsitek dan insinyur, dan juga biaya perizinannya juga. Nah, semua biaya dari tahap awal konstruksi seperti penggalian sampai bangunan selesai termasuk juga dalam biaya bangunan ini. Namun, biaya yang tidak terhubung langsung dengan pembangunan seperti biaya promosi atau kerugian operasional awal tidak boleh dikapitalisasi. Selain itu juga, jika ada bangunan lama yang dihancurkan untuk pembangunan baru, maka biaya pembongkaran tidak termasuk ke bangunannya, tetapi ke biaya tanah. Selanjutnya adalah biaya akuisisi peralatan atau equipment. Ini tuh mencakup berbagai aset seperti mesin, kendaraan, furniture, dan perlengkapan kantor. Biaya perolehan peralatan mencakup semua pengeluaran sampai aset tersebut siap digunakan. Contohnya adalah harga beli, biaya pengiriman dan penanganan, asuransi selama pengiriman, biaya pemasangan dan perakitan, biaya fondasi khusus jika diperlukan, serta biaya uji coba sebelum digunakan. Nah, intinya semua biaya yang diperlukan untuk memperoleh dan menyiapkan peralatan agar siap digunakan harus dimasukkan sebagai bagian dari biaya peralatan ini. Terakhir dari saya adalah aset yang dibangun sendiri. Aset ini adalah aset yang dibuat oleh perusahaan sendiri, bukan dibeli dari pihak luar. Nah, penentuan biayanya ini lebih kompleks karena tidak ada harga pasar langsung. Biaya yang termasuk ini biaya yang termasuk di dalamnya ini terdiri dari biaya langsung seperti bahan baku dan tenaga kerja, serta biaya tidak langsung atau disebut dengan overhead seperti listrik, penyusutan, dan supervisi. Dalam menentukan biayanya, perusahaan biasanya mengalokasikan seluruh overhead secara proporsional karena dianggap lebih mencerminkan biaya sebenarnya. Namun, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan juga nih, yaitu biaya abnormal seperti pemborosan tidak boleh dikapitalisasi,
Perusahaan tidak boleh mengakui laba dari pembangunan sendiri, dan nilai aset tidak boleh melebihi nilai wajar pasar. Nah, jadi, secara keseluruhan biaya akuisisi aset tetap mencakup seluruh pengeluaran dan yang diperlukan untuk memperoleh aset dan menyiapkan agar siap digunakan dengan perlakuan yang berbeda tergantung jenis asetnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu borrowing cost atau kapitalisasi biaya pinjaman. Nah, perlakuan bunga yang timbul saat konstruksi aset tetap adalah topik yang kontroversial. IFRS atau IAS 23 memilih pendekatan ketiga di antara tiga opsi berikut. Nah, yang ada di tabel ini, jadi tabel ini itu membandingkan tiga cara berbeda untuk memperlakukan bunga selama masa konstruksi aset. Baris ketiga adalah yang dipilih IFRS. Nah, kolom kelemahan itu penting diperhatikan karena itulah alasan masing-masing pendekatan yang diperdebatkan. Intinya, IFRS ini memilih jalan tengah, bukan hanya bunga nyata atau imputasi yang boleh dikapitalisasi. Nah, berikut merupakan ilustrasi dari eh, kontinum kapitalisasi biaya pinjaman. Nah, diagram ini itu menunjukkan spektrum dari dua ekstrim, yaitu kolom kiri yang tidak mengkapitalisasi bunga sama sekali atau nilai tambah ke aset sama dengan $0. Sedangkan di kanan itu mengkapitalisasi semua biaya termasuk biaya ekuitas, lalu biaya ekuitas imputasi atau nilai aset jadi sangat tinggi. IFRS itu berada di tengah, jadi hanya bunga nyata atas utang yang dikapitalisasi. Nah, tujuan dari kapitalisasi biaya pinjaman ini adalah mendapatkan ukuran biaya akuisisi yang mencerminkan total investasi perusahaan pada aset, lalu membebankannya ke periode-periode mendatang yang menikmati manfaatnya. Nah, untuk mengimplementasikan pendekatan IFRS yang tadi, ada tiga hal yang harus ditentukan. Nah, yang pertama adalah qualifying assets. Jadi, qualifying assets adalah aset yang memenuhi syarat. Tidak semua aset itu boleh dikapitalisasi bunganya. Syarat utamanya adalah aset harus butuh waktu lama untuk disiapkan. Logikanya, selama aset belum menghasilkan pendapatan atau masih dibangun, wajar kalau bunga yang terjadi itu ikut ditanggung sebagai bagian dari harga jadi aset tersebut. Nah, sebaliknya, kalau aset sudah siap pakai, bunga langsung jadi beban di laporan laba rugi. Nah, kemudian ada capitalization period atau periode kapitalisasi. Nah, periode kapitalisasi ini mulai jika ketiga kondisi yang ada di tabel ini terpenuhi sekaligus. Nah, kolom kiri itu merupakan tiga syarat yang harus dipenuhi bersamaan agar bunga boleh mulai dikapitalisasi. Jika salah satu syarat belum ada, misalnya konstruksi belum mulai padahal sudah mengeluarkan uang, bunga itu belum boleh dikapitalisasi. Nah, sedangkan kolom kanan itu adalah kapan kapitalisasi itu berhenti, yaitu saat aset sudah substantially complete atau secara substansial itu sudah selesai dan siap pakai. Nah, yang terakhir ada amount to capitalize. Nah, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi bergantung pada sumber pendanaan proyek. Nah, di sini kita ada contoh kasus yaitu Shallow Company pada didanai utang spesifik. Nah, di situ tertulis bahwa Sheila Company membangun gedung seharga $1.400.000 dengan pembayaran ke kontraktor pada tanggal 1 Januari $210, 1 Maret $300, kemudian 1 Mei $540.000, dan 31 Desember $450.000. Totalnya adalah $1.500.000. Nah, konstruksi dimulai 1 Januari 2022 dan selesai 31 Desember 2022 dengan periode kapitalisasi selama 1 tahun penuh. Nah, karena kasus ini tuh didanai utang spesifik, maka Shella itu memiliki pinjaman 15% sebesar $1.500.000 khusus untuk proyek ini. Dana yang belum terpakai itu sempat diinvestasikan dan menghasilkan $60.000. Nah, untuk utang spesifik itu rumusnya sederhana, yaitu biaya pinjaman
kapitalisasi sama dengan bunga aktual dikurangi pendapatan investasi dari dana menganggur logika pengurangan pendapatan investasi. Kalau dana pinjaman sempat menganggur dan diinvestasikan, maka perusahaan itu sudah mendapatkan ganti rugi atas bunga yang dibayarkan. Jadi, hanya selisihnya yang boleh ditambahkan ke biaya aset. Nah, hasilnya adalah $225.000 dikurangi $60.000 sama dengan $165.000. Nah, berikut merupakan jurnal umum dari kasus ini. Nah, ada dua jurnal bunga di 31 Desember yaitu debit bangunan sebesar $225.000, kredit kas sebesar $225.000, mencatat bunga yang dibayar dikapitalisasi ke aset. Nah, kemudian yang kedua ada di debit kas $60.000 dengan kredit bangunan $60.000, dia itu mengurangi biaya aset karena ada pendapatan investasi. Efek bersihnya, biaya bangunan itu bertambah $225.000 dikurangi $60.000 sama dengan $165.000, sesuai dengan perhitungan yang kita tadi. Nah, sekarang kita akan mengasumsikan dengan proyek yang sama, tapi kita tidak ada pinjaman khusus karena di sini pendanaan itu dari utang umum atau general debt. Nah, Shala memiliki dua utang umum, yaitu ada not payable 10%, yaitu $1 juta, dengan jangka 5 tahun per 31 Desember 2018. Yang kedua ada obligasi sebesar 12% dengan $1.500.000 dengan jangka 10 tahun per 31 Desember 2017. Nah, untuk utang umum ini ada dua langkah tambahan ya sebelum bisa menentukan jumlah yang dikapitalisasi. Yang pertama itu kan kita hitung rata-rata jumlah tercatat atau average carrying amount proyek selama tahun berjalan. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung kapitalisasi atau capitalization rate atau rata-rata tertimbang bunga semua utang umum. Nah, yang ketiga adalah kalikan keduanya, yaitu jumlah potensial yang bisa dikapitalisasi. Nah, yang terakhir adalah kita membandingkannya dengan total bunga aktual, yaitu ambil yang lebih kecil. Nah, sekarang kita akan masuk ke pendanaan terakhir, yaitu pendanaan campuran, di mana ini adalah campuran antara utang spesifik dan utang umum. Nah, asumsinya adalah Sheila memiliki utang spesifik sebesar not 15% dengan $750.000, yaitu dari pendapatan investasi dari dana menganggur sebesar $40.000. Utang umum satunya adalah not payable 10% dengan $500.000 per 5 tahun. Lalu utang umum 2 ada obligasi sebesar 12% dengan $1.500.000 per 10 tahun. Nah, aturan alokasi adalah pengeluaran pertama dialokasikan ke utang spesifik sampai habis $750.000, lalu sisanya baru ke utang umum. Nah, kolom utang spesifik itu diisi dulu sampai maksimum $750.000. Lalu masuk spesifik. Nah, sisanya $750.000 itu dikurangi $210.000 sama dengan $540.000. Nah, yang $300.000 itu masuk ke spesifik yang di tanggal 1 Maret. Nah, sisanya adalah $240.000. Nah, pada tanggal 1 Mei ada $540.000, spesifik hanya bisa terima $240.000 lagi kan. Jadi sisanya $300.000 itu masuk ke utang umum. Nah, kemudian di 31 Desember itu kan $450.000. Nah, spesifiknya udah penuh. Semua utang umum itu udah ada semua, udah masuk semua. Maka dari 31 Desember itu tidak ada atau bisa ditulis $0. Nah, kolom rata-rata umum itu dihitung sama seperti kasus yang tadi, tapi hanya untuk porsi utang umumnya saja. Nah, di situ ada dua kelompok jurnal, di mana ada baris 1 dan 2 itu dia mencatat total kas keluar, kemudian yang mencatat total kas keluar $342.000 untuk bunga spesifik dan umum, lalu $135.500 dikapitalisasikan ke bangunan, jadi $270.000-nya itu menjadi beban bunga. Nah, sebelum dikurangi pendapatan investasi. Dan kemudian ada di baris ketiga sampai 4, mencatat penerimaan pendapatan investasi $40.000 sebagai biaya pengurangan aset. Nah,
Efek bersih ke aset itu sama dengan 135.500 dikurangi 40.000 sama dengan 95.500. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi terakhir yaitu disclosures atau pengungkapan. Nah, setiap periode entitas itu harus mengungkapkan yang pertama jumlah biaya yang dikapitalisasikan selama periode berjalan dan tingkat kapitalisasi yang digunakan. Nah, berikut merupakan contoh nyatanya nih dari Royal Dutch Shell. Nah, ini adalah contoh nyata dari laporan keuangan perusahaan besar yang menerapkan IFRS. Nah, baris dikurangi itu adalah bunga yang tidak masuk ke laporan laba rugi, melainkan ditambahkan ke nilai aset di neraca. Shell mengkapitalisasikan 876 juta dolar bunga di 2018. Nah, total beban bunga yang sama dengan 3,745 juta dolar itu adalah beban bunga bersih yang benar-benar membebani laba rugi Shell. Nah, kesimpulannya, tanpa kapitalisasi, beban bunga Shell 2018 akan 876 juta dolar lebih besar daripada laba lebih kecil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam akuntansi aset tetap, yaitu penafsiran biaya perolehan aset tetap. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfian Metusalaya dengan NPM 25013010364. Materi ini tuh cakup beberapa metode perolehan aset tetap, mulai dari diskon tunai, pembayaran tertunda, pembelian sekaligus, penerbitan saham, pertukaran aset non-moneter, hingga konsep commercial substance. Mari kita mulai dari topik pertama. Di bagian cash diskon atau diskon tunai, pertanyaan pertama yang kita bahas adalah bagaimana cara mencatat aset yang diperoleh dengan adanya diskon tunai. Jika perusahaan mengambil potongan harga atau diskon tunai saat membeli sebuah aset, maka perusahaan harus menganggap diskon tersebut sebagai pengurangan harga pembelian aset itu sendiri. Namun, terdapat dua sudut pandang berbeda mengenai hal ini. Sudut pandang pertama menganggap diskon itu, baik yang diambil maupun yang tidak diambil, sebagai pengurangan biaya aset. Alasannya adalah bahwa biaya real dari sebuah aset adalah harga tunai atau harga setara tunai dari aset tersebut. Nah, sudut pandang kedua, beberapa pihak itu berpendapat bahwa persyaratan diskon tunai sangat menarik, sehingga jika perusahaan gagal mengambilnya, hal tersebut mencerminkan kesalahan manajemen atau ketidakefisienan pengelolaan keuangan. Intinya, diskon tunai yang tersedia sebaiknya selalu dimanfaatkan karena mencerminkan harga perolehan aset yang sesungguhnya. Terkait deferred payment contract atau kontrak pembayaran tertunda, ketika perusahaan membeli aset dengan pembayaran yang ditangguhkan, misalnya melalui wesel atau cicilan jangka panjang, aset tersebut tidak dicatat sebesar nilai nominal pembayaran, melainkan sebesar nilai sekarang atau present value-nya dari kewajiban yang akan dibayarkan di masa depan. Hal ini itu dilakukan agar biaya aset yang dicatat benar-benar mencerminkan nilai ekonomis yang sebenarnya. Kita bisa ambil contoh kasus Sutter AG. Nah, Sutter AG ini membeli sebuah robot khusus dengan menerbitkan wesel tanpa bunga sebesar 100.000 euro selama 5 tahun. Pembayaran dilakukan dalam 5 kali angsuran tahunan masing-masing sebesar 20.000 euro. Karena nilai wajar robot sulit ditentukan, perusahaan menggunakan tingkat bunga pasar sebesar 10%. Nah, berikut perhitungan present value-nya diperoleh 75.816 euro. Nah, pernyataan tanggal pembelian equipment berada di debit sebesar 75.816, sedangkan notes payable ada di kredit sebesar 75.816. Akhir tahun pertama beban bunga sama dengan 75.816 euro dikalikan 10% diperoleh hasilnya 7.582 euro. Nah, interest didapat jurnalnya yaitu interest expense berada di debit sebesar 7.582, sedangkan notes payable ada di debit 12.418 dan cashnya ada di kredit sebesar 20.000. Nah, akhir tahun kedua terdapat beban bunga, maka dikurangilah hasilnya 75.816 euro dikurangi 12.418 euro dikalikan 10%, maka diperoleh hasil 6.340 euro. Nah, diperoleh jurnalnya yaitu interest expense berada di debit sebesar 6.340, notes payable berada di debit sebesar 13.660 dan cash berada di kredit sebesar 20.000. Nah, jika bunga ditetapkan, aset akan dicatat lebih tinggi dari nilai wajarnya dan beban bunga akan tercatat lebih rendah dari seharusnya. Ini mendistorsi laporan keuangan
secara berikutnya terkait lump sum purchase atau pembelian sekaligus. Ketika beberapa aset dibeli sekaligus dalam satu harga total, biaya dialokasikan berdasarkan nilai wajar relatif masing-masing aset. Contoh kasusnya adalah Nordic Homes Inc. Nordic Homes membeli beberapa aset dari Comfort Heating seharga $80.000. Data aset yang diperoleh terdapat inventory, land, building, dan diperoleh hasil totalnya. Nah, alokasi berdasarkan nilai wajar relatifnya, inventory itu $25 dibagi dengan $100.000 dikalikan dengan $80.000, diperoleh hasilnya $20.000. Dan selanjutnya ada tanah atau land sebesar $25.000 dibagi $100.000 dikalikan $80.000 sama dengan hasilnya $20.000. Nah, building atau bangunan $50.000 dibagi $100.000 dikalikan $80.000, maka diperoleh hasil $40.000. Nah, perhatikan bahwa nilai buku itu tidak digunakan, yang dipakai adalah proporsi nilai masing-masing aset. Berikutnya, issuance of share, penerbitan saham. Jika perusahaan memperoleh aset dengan menerbitkan saham, nilai nominal saham tidak digunakan. Yang menjadi dasar penilaian adalah harga pasar saham. Jika aktif diperdagangkan karena mencerminkan nilai tunai yang setara, jika harga pasar tidak tersedia, digunakan nilai wajar yang dimana aset yang diperoleh. Contohnya, perusahaan menerbitkan 5.000 lembar saham dengan harga pasar adalah $12 per lembar untuk memperoleh tanah. Jadi, diperoleh jurnalnya yaitu land berada di debit sebesar $60.000, share capital ordinary credit sebesar $50.000, dan share premium ordinary di kredit sebesar $10.000. Jika nilai wajar saham tidak dapat ditentukan, perusahaan itu memperkirakan nilai wajar aset yang diperoleh sebagai dasar pencatatan. Kita membahas terkait exchange of non-monetary asset, pertukaran aset non-moneter. Transaksi pertukaran memiliki commercial substance jika terjadi perubahan arus kos di masa depan. Jika posisi ekonomi perusahaan berubah signifikan, transaksi itu dianggap memiliki substansi komersial. Yang pertama kita membahas terkait loss situation atau harsh commercial substance. Jika terjadi kerugian dan ada commercial substance, kerugian itu harus langsung diakui untuk menghindari pencatatan aset yang terlalu tinggi. Contohnya, nilai bukunya sebesar €8.000, nilai wajarnya sebesar €6.000, ditukar mesin baru seharga €16.000, trade-in sebesar €9.000, dan kas dibayar €7.000. Nah, biaya mesin baru itu sama dengan nilai wajar mesin lama ditambah kas, maka diperoleh €6.000 ditambah dengan €7.000 sama dengan €13.000. Nah, rugi pelepasan itu adalah nilai wajar dikurangi nilai bukunya, maka €6.000 dikurangi €8.000, maka diperoleh minus €2.000 atau rugi. Nah, jurnal yang diperoleh yaitu equipment baru sebesar $13.000 berada di debit, dan accumulated depreciation berada di debit sebesar $4.000, loss on disposal di debit sebesar $2.000, dan equipment lama di kredit sebesar $12.000, dan cash di kredit sebesar $7.000. Nah, berikutnya kita akan membahas terkait gain situation has commercial substance. Jika terjadi keuntungan dan ada commercial substance, keuntungan itu langsung diakui. Contohnya, Interstate menukar truk lama, nilai bukunya sebesar $42.000, nilai wajarnya sebesar $49.000, dengan semi truk kas tambahannya sebesar $11.000. Nah, biaya semi truk itu sama dengan $49.000 itu tadi dikurangi dengan $49.000 ditambahkan dengan $11.000, maka diperoleh hasilnya yaitu $60.000. Nah, dan gainnya dihitungnya, maka $49.000 dikurangi $42.000, maka diperoleh hasil $7.000. Nah, jurnal yang diperoleh yaitu trucks semi berada di debit $60.000, accumulated depreciation di debit sebesar $22.000, trucks use di kredit sebesar $64.000, gain on disposal berada di kredit $7.000, dan cash berada di kredit $11.000. Terakhir, saya akan membahas terkait less commercial substance, tanpa substansi komersial. Jika pertukaran tidak memiliki commercial substance, posisi ekonomi perusahaan tidak berubah signifikan, maka keuntungan itu tidak diakui saat transaksi, melainkan ditangguhkan. Nah, nilai aset baru itu dicatat lebih rendah sebesar keuntungan yang ditangguhkan. Dengan data yang sama dari kasus Interstate, jika dinyatakan tidak ada commercial substance, basis semi truck
yaitu $60.000 dikurangi $7.000, gain ditangguhkan maka diperoleh hasil $53.000, atau $42 nilai buku ditambahkan dengan $11.000 kas, maka diperoleh hasilnya $53.000. Nah, jurnal yang diperoleh yaitu Trucks semi debitnya diperoleh hasil $53.000, accumulated depreciation berada di debit $22.000, Trucks use credit yaitu $64.000, dan cash credit sebesar $11.000. Tidak ada pengakuan gain di sini. Nah, ringkasan aturannya itu kondisi ada commercial substance maka perlakuannya itu laba rugi diakui langsung. Nah, jika tidak ada commercial substance maka laba itu ditangguhkan atau dikurangi dari basis aset yang ada. Nah, kita kalau menyelesaikan pembahasan 6 metode penafsiran biaya perolehan aset tetap, prinsip yang selalu melandasi semuanya adalah aset yang harus dicatat sebesar nilai ekonomis yang sesungguhnya, bukan sekedar nilai nominal atau angka yang tertulis di dokumen transaksi. Untuk metode berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi untuk pembahasan lebih lanjut terkait Lux Commercial Substance akan dilanjutkan oleh saya, Nashwa Safira Salsabila, dengan NPM akhir 362. Pertama, kita bahas dulu, apa sih Lux Commercial Substance itu? Jadi, Lux Commercial Substance itu merupakan pertukaran aset non-moneter yang dianggap tidak punya commercial substance kalau posisi ekonomi perusahaan itu tidak berubah banyak atau tidak berubah secara signifikan. Jadi, walaupun dia memiliki selisih antara nilai wajar dan nilai buku, laba itu nggak langsung diakui, tapi ditunda terlebih dahulu. Di sini ada contoh kasus interstate. Diketahui bahwasannya truk lama itu memiliki nilai buku sebesar 42.000 dari kos sebesar $64.000 dikurangi dengan akumulasi depresiasi sebesar $22.000. Lalu nilai wajarnya sebesar 49.000. Nah, berarti di sini ada potensi gain sebesar 7.000. Gain itu selisih antara nilai wajar dan nilai buku. 49.000 dikurangi 42.000 hasilnya sama dengan $7.000. Kemudian diketahui juga bahwa Interstate juga bayar cash sebesar 11.000. Nah, karena transaksi ini tidak memiliki commercial substance, maka semi truck baru dicatat sebesar 53.000. Dari nilai buku 42.000 ditambah cashnya sebesar $11.000. Nah, gain yang 7.000 tadi ditunda dan baru diakui saat semi truck dijual. Untuk jurnalnya dicatat seperti ini. Pada bagian debit ada truck semi sebesar 53.000 seperti yang diketahui di soal tadi. Kemudian ada accumulated depreciation atau akumulasi depresiasi sebesar $22.000. Lalu di sisi kredit ada truck used sebesar 64.000 serta ada cash sebesar $11.000. Nah, gain tidak dicatat dalam jurnal ini ya, karena gain tadi ditunda terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masuk ke government grants, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya itu dengan hibah pemerintah. Hibah ini bisa berupa uang tunai, aset, maupun fasilitas. Ada dua jenis utama. Yang pertama yaitu hibah untuk aset dan yang kedua hibah untuk income. Lalu muncul satu bentuk khusus yang sering dibahas terpisah, yaitu grants in form of borrowing cost. Jadi dia itu sebenarnya masih masuk dalam kategori hibah, tapi bentuknya bukan kas langsung atau aset. Kenapa sih kok ada yang jenis ketiga ini? Karena dalam praktiknya pemerintah itu kadang memberi hibah dalam bentuk pinjaman murah. Secara substansi, selisih bunga itu juga dianggap sebagai grants. Lalu, IFRS itu minta supaya hibah dicatat sebagai pendapatan atau pengurangan biaya sesuai dengan manfaat ekonominya. Kita bedah satu persatu. Sekarang kita masuk ke jenis yang pertama dulu, yaitu grants related to asset. Nah, untuk grants related to asset itu juga ada beberapa metode. Kita bahas dulu metode yang pertama, yaitu deferred revenue approach. Jadi, kalau hibah dipakai untuk membeli aset,
Cara pertama untuk mencatatnya yaitu deferred revenue approach. Jadi hibah dicatat dulu sebagai kewajiban, lalu nanti setiap tahun akan diakui sebagai pendapatan. Di sini bisa kita lihat contohnya yaitu Spektrum AG membeli alat sebesar 2 juta dolar. Kemudian dapat subsidi sebesar 500.000 dolar. Umur alatnya 5 tahun. Jadi dia tiap tahun itu hibah sebesar 100.000 dolar. Dan itu dicatat atau masuk sebagai pendapatan. Sementara untuk depresiasi alat sebesar 400.000 dolar itu dicatat sebagai beban. Kenapa sih kok jurnalnya dicatat begitu? Karena kita itu pengen pendapatan hibah muncul sejalan dengan beban depresiasi. Tujuannya agar laporan yang nanti dihasilkan atau dikeluarkan itu lebih fair atau lebih sesuai. Berikutnya, kita masuk ke metode yang kedua, yaitu menggunakan reduction of asset approach. Nah, teman-teman, cara yang kedua ini lebih simpel, karena hibah itu langsung mengurangi harga aset. Jadi, alat tadi itu bukan dicatat 2 juta dolar, melainkan dicatat 1.500.000 dolar. Akibatnya, depresiasi per tahun itu jadi lebih kecil, yaitu sebesar 300.000 dolar. Kenapa kok bisa begitu? Karena hibah ini dianggap menurunkan biaya perolehan aset. Lalu kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu grants related to income. Dimana kalau hibah diberikan untuk menutup kerugian masa lalu, berarti dia langsung masuk sebagai pendapatan. Ini kita ambil contoh, yaitu Flyaway Airlines. Dia itu dapat 1 juta dolar untuk bayar hutang. Berarti jurnalnya sederhana, yaitu kasnya dicatat di bagian debit dan grant revenue dicatat di bagian kredit. Sebesar berapa? Yaitu sebesar 1 juta dolar itu tadi. Nah, kalau hibah untuk biaya masa depan, dia nggak langsung diakui. Dia dicatat dulu sebagai deferred grant revenue, baru tiap periode dia akan dipindahkan ke pendapatan sesuai dengan berapa sih biaya yang muncul. Jadi pendapatan hibah itu muncul sejalan dengan beban. Nah, lalu ini terkait jurnalnya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya kalau hibah untuk biaya masa depan, dia kan dicatat dulu sebagai deferred grant revenue, baru lalu nanti diamortisasi sesuai dengan periode biayanya. Jadi untuk jurnal awalnya dicatat cash di bagian debit dan deferred grant revenue di bagian kredit. Lalu nanti tiap periode kan dia diamortisasi. Jurnalnya menjadi deferred grant revenue di bagian debit dan grant revenue di bagian kredit. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu terkait grants in form of borrowing cost. Jadi, kadang hibah itu bentuknya bukan berupa uang tunai, melainkan pinjaman murah. Kita ambil contohnya perusahaan Tetsmart. Dia mendapat pinjaman sebesar 10 juta dolar tanpa bunga. Di mana kalau bunga pasarnya 9%, nilai sekarang pinjaman itu cuma sebesar 6.499.300 dolar. Nah, angka 6.499.300 dolar itu bukan muncul tiba-tiba. Dia itu hasil dari pinjaman yang senilai 10 juta dolar tadi kan jatuh tempo 10 tahun lagi dengan bunga pasar sebesar 9%. Kalau kita diskonto, nilainya itu jadi 6.499.300 dolar. Nah, berarti kan di sini ada selisih ya, sebesar 3.500.700 dolar. Ini dianggap sebagai hibah. Karena apa? Karena perusahaan diuntungkan dengan pinjaman tanpa bunga. Jadi, grant ini itu bukan uang tunai tambahan, melainkan manfaat dari bunga 0% itu tadi. Kesimpulannya, hibah pemerintah itu tetap ada dua kategori utama, yaitu untuk aset dan untuk income. Borrowing cost ini itu sebagai contoh khusus hibah dalam bentuk pinjaman murah. Jadi semua perlakuan jurnalnya itu bertujuan agar laporan keuangan yang dihasilkan memang menunjukkan kondisi yang sebenar-benarnya. Jadi kalau kita lihat,
baik pertukaran aset maupun hibah pemerintah, intinya adalah kehati-hatian, di mana laba ditunda kalau belum pasti dan hibah diakui sesuai manfaatnya. Nah, kalau untuk jurnal yang ini, dia itu angka sebesar 584.937 itu berasal dari PV atau present value sebesar 6.499.300 dikali 9%. Maka ketemulah hasilnya sebesar $584.937. Lalu dicatat jurnalnya, di bagian debit ada interest expense dengan debitnya notes payable, kemudian dicatat lagi di bagian debit ada deferred grant revenue, dan kreditnya yaitu grant revenue. Kenapa sih jurnalnya seperti itu? Jadi jurnalnya seperti itu karena perusahaan itu tetap punya kewajiban pinjaman, maka setiap tahun harus dicatat bunga efektifnya. Jadi debit interest expense sebesar $584.937 itu menunjukkan beban bunga yang seharusnya ada. Lalu di bagian kredit ada notes payable, itu berarti dia menambah kewajiban pinjaman sesuai dengan metode bunga efektif. Nah, hibah dari pemerintah itu menutup beban bunga tersebut, yaitu dicatat di bagian debit ada deferred grant revenue, berarti dia mengurangi kewajiban hibah, dan di bagian kredit ada grant revenue, itu berarti dia diakui sebagai pendapatan hibah. Hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya beban bunga bersih sama dengan 0, karena grant itu tadi menutup biaya bunga. Seperti itu. Oke, untuk subbab berikutnya terkait cost subsequent to acquisition akan dijelaskan oleh saya, Najwa Safira Salsabila, dengan NPM akhir 362. Yuk kita simak penjelasannya. Nah, pertama kita pahami dulu pengertian dari cost subsequent to acquisition. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia sendiri, dia itu artinya biaya setelah akuisisi. Kalau untuk pengertiannya, yaitu pengeluaran yang timbul setelah aset tetap itu dimiliki. Perlakuannya pun berbeda-beda, tergantung apakah biaya tersebut itu memberi manfaat ekonomi di masa depan atau tidak. Untuk bukti manfaat, dia bisa berupa yang pertama, umur aset menjadi lebih panjang. Yang kedua, jumlah produksi meningkat. Dan yang ketiga, kualitas hasil lebih baik. Kita ambil contohnya yang pertama yaitu mesin pabrik yang diperbaiki secara besar-besaran sehingga bisa dipakai 5 tahun lebih lama. Dia ini berarti dikapitalisasi. Artinya, biaya ditambahkan ke nilai aset di derajat dan disusutkan bersama aset. Kenapa kok dia dikapitalisasi? Karena sudah dijelaskan bahwasannya dia menambah umur. Dilihat dari kalimat bisa dipakai 5 tahun lebih lama. Berarti kan menambah umur dari aset tersebut. Makanya dia dikapitalisasi. Contoh kedua yang kita ambil itu kebalikannya, yaitu servis rutin seperti ganti oli mobil itu hanya menjaga fungsi. Jadi dia langsung dicatat sebagai beban di laporan laba rugi. Jadi setelah kita tahu prinsip umumnya, sekarang kita lihat jenis-jenis dari biaya setelah akuisisi. Yang pertama yaitu addition atau penambahan. Jadi untuk penambahan sendiri itu dia berarti memperluas atau menambah aset baru. Karena jelas dia menambah manfaat ekonomi, oleh karena itu biaya ini selalu dikapitalisasi. Kita ambil contohnya yaitu sebuah sekolah membangun atau menambah ruang kelas baru sebesar atau sejumlah 500 juta rupiah. Ingat ya teman-teman, kalau biaya pembongkaran itu memang direncanakan sejak awal, berarti dia masuk ke biaya penambahan.
Tapi kalau dia tidak direncanakan, maka dia dianggap sebagai kerugian karena perencanaan yang kurang efisien. Untuk jurnalnya, yaitu building dicatat di bagian debit karena dia menambah aset gedung, lalu cash dicatat di bagian kredit karena apa? Karena kas keluar untuk membiayai pembangunan itu tadi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas terkait improvement and replacement atau perbaikan dan penggantian yang harus dibedakan dari perbaikan biasa. Jadi teman-teman, perbaikan dan penggantian itu terjadi ketika komponen lama diganti dengan yang lebih baik atau serupa. Jadi kalau penggantian itu meningkatkan manfaat, berarti dia biayanya dikapitalisasi. Kita ambil contohnya yaitu mesin lama yang diganti dengan mesin baru yang lebih hemat listrik. Tapi kalau hanya untuk menjaga kondisi tetap sama, seperti kita ambil contohnya nih ya, mengganti suku cadang kecil agar mesin tetap jalan, itu berarti dia langsung aja dicatat sebagai expense. Bedanya apa dengan perbaikan rutin? Bedanya yaitu dilihat apakah ada peningkatan servis potensial atau tidak. Lalu untuk pencatatan jurnalnya, yaitu pada bagian debit, ada machinery baru sebesar 200 juta rupiah, dia dicatat sebagai aset masuk. Lalu ada accumulated depreciation sesuai aset lama, dia itu berarti menghapus akumulasi depresiasi. Lalu di bagian kredit, ada machinery lama sebesar 150 juta rupiah, artinya mengeluarkan aset lama. Lalu ada cash sebesar 200 juta rupiah, yang artinya kas keluar untuk membeli mesin baru itu tadi. Beda lagi kalau hanya ganti spare part kecil sebesar 5 juta rupiah. Berarti dia langsung dicatat sebagai expense. Jurnalnya seperti apa? Jurnalnya yaitu pada bagian debit dicatat repair expense sebesar 5 juta rupiah dan di bagian kredit itu dicatat sebagai cash sebesar 5 juta rupiah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau tadi kan kita bicara terkait improvement and replacement. Sekarang kita akan membahas mengenai rearrangement and reorganization, yaitu penataan ulang dilakukan agar aset itu lebih efisien. Contohnya apa? Contohnya yaitu ketika kita memindahkan mesin ke lokasi baru. Namun, kalau menurut IFRS, setelah aset siap digunakan, biaya penataan ulang itu tidak lagi dikapitalisasi, melainkan langsung dibebankan sebagai expense. Kenapa sih kok seperti itu? Alasannya yaitu karena manfaat ekonomis utama itu sudah tercapai saat aset siap pakai itu tadi. Jadi biaya tambahan itu cuma dianggap sebagai beban operasional aja. Lalu bagaimana pencatatan jurnalnya? Untuk jurnalnya itu ditulis seperti ini. Pada bagian debit ditulis rearrangement expense sebesar 10 juta rupiah. Karena sebagai beban penataan ulang. Lalu di bagian kredit ada cash sebesar 10 juta rupiah. Oke, yang terakhir kita akan membahas mengenai repairs atau perbaikan yang terbagi menjadi rutin dan besar. Yang pertama ada ordinary repairs. Jadi ordinary repairs itu seperti servis kendaraan atau cat ulang gedung yang dia itu hanya menjaga aset agar tetap berfungsi. Oleh karena itu dia dicatatnya sebagai biaya. Bagaimana penulisan jurnalnya? Yaitu pada bagian debit dicatat repair expense sebesar 2 juta rupiah dan bagian kredit dicatat cash sebesar 2 juta rupiah. Lalu yang kedua ada major repairs, yaitu seperti overhaul mesin pabrik sebesar 100 juta rupiah, di mana dia bisa memperpanjang umur atau manfaat mesin tersebut selama 5 tahun. Nah, karena dia bisa menambah manfaat lebih dari satu periode, itulah kenapa biaya ini dikapitalisasi. Untuk penulisan jurnalnya sendiri yaitu
machinery sebesar 100 juta rupiah di bagian debit, dan cash sebesar 100 juta rupiah di bagian kredit. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu semua biaya setelah akuisisi harus dilihat apakah mereka itu memberi manfaat tambahan atau hanya sekedar menjaga kondisi barang tersebut. Itulah yang nantinya akan menentukan dia akan masuk ke kapitalisasi atau expense. Jadi teman-teman, prinsip utama biaya setelah akuisisi itu sederhana. Kalau pengeluaran tersebut memberi manfaat untuk masa depan, maka dia masuk di kapitalisasi. Tapi kalau dia hanya menjaga agar aset tersebut tetap berfungsi, berarti dia langsung dibebankan sebagai biaya. Dengan cara ini tadi, laporan keuangan yang kita buat atau yang kita hasilkan itu akan mencerminkan nilai aset secara lebih wajar atau yang sebenar-benarnya. Baik, di sini saya, Octavia Yuko Nurhareza dengan NPM 250 130 10061 akan menjelaskan tentang Disposition of Property, Plant and Equipment atau penghentian aset tetap. Disposition ini berarti perusahaan sudah tidak lagi menggunakan aset tetap tersebut dalam operasionalnya. Ada beberapa cara perusahaan menghentikan aset tetap, yaitu pertama dengan menjual aset, yang kedua dengan menukarkan aset dengan aset lain, ketiga konversi terpaksa misalnya karena bencana, dan keempat pembuangan aset jika sudah tidak memiliki nilai. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah sebelum aset dihentikan, perusahaan wajib menghitung depresiasi sampai dengan tanggal disposisi. Kenapa ini penting? Karena nilai buku aset harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada saat aset tersebut dihentikan. Nilai buku sendiri adalah harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi. Setelah itu, barulah perusahaan bisa menentukan apakah terjadi keuntungan atau kerugian dari penghentian aset tersebut, tergantung dari perbandingan antara nilai buku dan nilai yang diterima. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh kasus penjualan aset tetap. Pertama, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Ottawa Corporation memiliki mesin dengan harga perolehan sebesar $20.000 yang dibeli pada tanggal 1 Juli 2007. Mesin tersebut memiliki biaya depresiasi sebesar $2.400 per tahunnya. Sampai tanggal 31 Desember 2010, akumulasi depresiasinya tercatat sebesar $8.400. Kemudian, mesin tersebut dijual pada tanggal 1 September 2011 dengan harga $10.500. Diminta A. menghitung dan mencatat depresiasi tahun 2011, B. mencatat jurnal penjualan mesin tersebut. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaiannya. Untuk bagian pertama yaitu menghitung depresiasi tahun 2011. Karena mesin dijual pada 1 September 2011, maka depresiasi hanya dihitung dari Januari sampai Agustus, yaitu selama 8 bulan. Perhitungannya yakni $2.400 dikali 8 per 12, hasilnya adalah $1.600. Jadi, jurnalnya adalah debit depreciation expense sebesar $1.600 dan kreditnya adalah accumulated depreciation sebesar $1.600. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua yaitu mencatat penjualan mesin. Kita perlu mengetahui nilai buku terlebih dahulu. Nilai bukunya sama dengan harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi total adalah 8.400 ditambah 1.600, jadi totalnya adalah 10.000. Sehingga nilai buku mesinnya adalah 20.000 dikurangi 10.000 sama dengan $10.000. Mesin dijual seharga $10.500, artinya ada keuntungan sebesar $500. Jadi jurnal penjualannya adalah debit cash sebesar $10.500 dan debit accumulated depreciation sebesar $10.000 dan kreditnya adalah machinery sebesar $20.000 dan gain on sale-nya sebesar $500. Kesimpulannya, perusahaan memperoleh keuntungan karena harga jual lebih tinggi dibandingkan nilai buku aset. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang konversi terpaksa atau involuntary conversion.
Konversi terpaksa ini terjadi ketika aset hilang atau rusak bukan karena keinginan perusahaan, melainkan karena kejadian di luar kendali. Contohnya seperti kebakaran, banjir, pencurian, atau pengambil alihan oleh pemerintah. Dalam kondisi ini, perusahaan biasanya akan menerima penggantian misalnya dari asuransi atau kompensasi lainnya. Untuk menentukan apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian, kita membandingkan antara jumlah yang dapat dipulihkan seperti klaim asuransi dengan nilai buku aset tersebut. Jika jumlah yang diterima lebih besar dari nilai buku, maka perusahaan mencatat keuntungan. Sebaliknya, jika lebih kecil, maka dicatat sebagai kerugian. Yang perlu diingat, perlakuan akuntansi untuk keuntungan atau kerugian ini sama seperti disposisi aset lainnya, yaitu tetap diakui dalam laporan laba rugi. Jadi, meskipun kejadiannya tidak direncanakan, pencatatannya tetap mengikuti prinsip akuntansi yang sama. Untuk pemantapan materi, kita sudah menjawab beberapa soal yang sudah kita sajikan di sini. Saya akan membahas terkait studi kasus Camel Transport Corporation memiliki pabrik manufaktur yang berlokasi di properti perusahaan yang berdiri tepat di jalur Toronto. Akibat puting beliung yang terjadi pada 16 Mei 2022, pabrik tersebut hancur total. Camel akhirnya dapat mencapai penyelesaian dengan perusahaan asuransinya untuk nilai wajar penuh pabrik tersebut. Nah, penyelesaian ini dicapai pada tanggal 18 Maret 2023 pada saat angin puting beliung. Bangunan tersebut memiliki nilai tercatat sebesar $3.500.000. Biaya awal sebesar $6 juta, dikurangi akumulasi penyusunan sebesar $2.500.000 dengan jumlah penyelesaian dengan perusahaan asuransi adalah $8 juta. Dan bagaimana Camel membuat jurnalnya? Di sini kita menghitung terlebih dahulu gain yang didapat, yaitu nilai tercatat bangunan itu sebesar $3.500.000 dengan klaim asuransi diterima sebesar $8 juta dengan gain diperoleh dari pengurangan hasil selisih $8 juta dikurangi $3.500.000 diperoleh hasilnya $4.500.000. Nah, di sini jurnal pada saat kejadian diperoleh di debit insurance claim receivable sebesar 8 juta, di debit accumulated depreciation sebesar 2,5 juta, di kredit terdapat building dan gain on involuntary conversion dengan masing-masing building 6 juta dan gain on involuntary conversion sebesar 4.500.000. Nah, jurnal saat kas diterima itu terdapat cash di debit sebesar 8 juta dan insurance claim receivable di kredit sebesar 8 juta. Oke teman-teman, kita masuk ke soal P9.1 LCNRV. Jadi teman-teman, di soal ini itu kita diminta untuk menentukan nilai persediaan keempat meja pada tanggal 31 Desember 2022. Yang dimana perusahaan Remers SE itu menggunakan metode LCNRV. Artinya, setiap item persediaan itu harus dinilai dengan membandingkan biaya perolehan atau FIFO cost dengan NRV, lalu dipilih yang paling rendah. Pada soal ini juga diberikan data-data seperti pada tabel. Setelah kita pahami soalnya, yuk kita kerjakan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan soalnya. Yuk kita kerjakan soal ini step by step ya, biar bisa dipahami. Yang pertama atau step pertama, kita hitung dulu NRV-nya. Jadi, NRV rumusnya yaitu NRV sama dengan selling price dikurangi estimated cost. Kita lihat desk A dulu. Desk A atau meja A itu diketahui selling price-nya sebesar 500. Lalu estimated cost-nya sebesar 50. Berarti 500 tadi dikurangi 50, ketemu hasilnya 450. Lalu ada desk B, selling price-nya kan 540, dikurangi dengan estimated cost-nya 110, ketemu hasilnya 430. Kemudian ada desk C, di mana selling price-nya 900, dikurangi dengan estimated cost-nya sebesar 260, ketemulah hasilnya 640. Dan ada desk D sebesar 1200, dikurangi dengan estimated cost-nya 200, ketemulah hasilnya 1000. Jadi NRV masing-masing meja kan udah diketahui ya.
Setelah dapat NRV, kita bandingkan dengan Vivo untuk menentukan nilai LCNRV-nya. Nih, saya sudah buatkan tabelnya. Jadi kita tinggal membandingkan antara Vivo Cost dan NRV-nya. Kalau untuk DSA, kita kan bisa lihat ya, bahwasannya dia itu NRV-nya lebih rendah. Berarti kita ambil NRV-nya sebesar 450. Lalu untuk DSP juga sama. Antara Vivo Cost dan NRV-nya lebih kecil NRV-nya. Berarti kita ambil NRV-nya sebesar 430. Begitu juga untuk DSC, di mana dia nilai NRV-nya itu lebih kecil daripada Vivo Cost-nya. Berarti kita ambil yang NRV sebesar 640. Nah, kalau untuk DSD ternyata Vivo Cost-nya itu lebih rendah daripada NRV. Berarti kita ambil Vivo Cost-nya yaitu sebesar 960. Setelah itu kita cari total persediaan dengan menjumlahkan LCNRV-nya, yaitu 450 ditambah 430 ditambah 640 dan ditambah 960, ketemulah hasilnya sebesar 2.480 euro. Nah, jadi nilai persediaan per 31 Desember 2022 untuk keempat meja adalah sebesar 2.480 euro. Inilah angka yang nantinya akan muncul di neraca. Sekian penjelasan dari saya. Untuk soal berikutnya akan dibahas oleh teman saya. Nah, sekarang kita akan membahas soal P9 2.2 LO1 mengenai LCNRV. Nah, secara sederhana itu soal ini tuh sebenarnya menanyakan, jika harga barang di gudangmu sekarang nilainya turun dibandingkan harga saat kamu beli dulu, apakah kamu masih boleh mencatatnya dengan harga mahal? Nah, sekarang kita akan membahasnya satu persatu dengan instruction yang ada. Di sini saya akan menjawab soal A1, yaitu menentukan saldo penyisian atau allowance pada 31 Mei 2022. Nah, untuk menentukan saldo penyisian yang tepat, kita itu harus membandingkan biaya atau cost dengan nilai realisasi neto atau NRV untuk setiap item secara individual dan menjumlahkannya. Nah, kemudian untuk menghitung perhitungan saldo penyisian yang dibutuhkan adalah selisih antara total biaya historis dengan total nilai LCNRV. Nah, saldo penyisian akhir itu kan berarti sama dengan total cost dikurangi total LCNRV. Nah, total cost di situ adalah 408.000, sedangkan total LCNRV-nya adalah 392.800. Maka 408.000 dikurangi 392.800 menghasilkan 15.200. Nah, saldo penyisian ini adalah jumlah yang seharusnya muncul di neraca pada tanggal 31 Mei 2022. Berikut dari soal yang sudah saya kerjakan, kita menggunakan metode lower of cost and net realizable value, yaitu persediaan dinilai sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Nah, langkah yang pertama kita bandingkan cost dengan NRV untuk setiap itemnya. Jika NRV lebih rendah dari cost, maka selisih diakui sebagai penurunan nilai. Dari perhitungan hanya 2 item yang mengalami penurunan, yaitu aluminium siding sebesar 14.000 dan cheddar shake siding sebesar 1.200, sehingga total penurunan nilai persediaan adalah 15.200. Langkah berikutnya kita menentukan saldo allowance yang seharusnya yaitu sebesar 15.200. Kemudian dibandingkan dengan saldo allowance yang sudah ada sebelumnya yaitu 27.500 yang ada di soal. Nah, karena saldo yang ada lebih besar dari yang seharusnya, maka berarti allowance perlu dikurangi sebesar 12.300. Pengurangan allowance ini menunjukkan adanya pemulihan kerugian persediaan sehingga diakui sebagai gain. Nah, dari situ perusahaan mencatat gain sebesar 12.300 dengan journal debit pada allowance to reduce inventory to NRV dan kredit pada recovery of inventory loss. Sekian dari saya, terima Baik, kasih. di sini saya akan menjawab pertanyaan soal dari P9.2 LO1 di bagian B.
Yakni pertanyaannya adalah, jelaskan alasan penggunaan aturan LCNRV dalam kaitannya dengan persediaan. Jawabannya adalah penggunaan aturan Lower of Cost or Net Realizable Value atau LCNRV ini didasarkan pada prinsip pengakuan beban dan konsep konservatisme. Prinsip pengakuan beban diterapkan karena penggunaan aturan LCNRV memungkinkan penurunan manfaat nilai persediaan diakui sebagai kerugian pada periode terjadinya penurunan tersebut. Penyimpangan dari prinsip biaya dalam penilaian persediaan diperbolehkan berdasarkan konsep konservatisme. Aturan umumnya adalah bahwa prinsip biaya historis ditinggalkan ketika manfaat masa depan dari suatu aset tidak lagi sebesar biaya perolehannya.